Pemirsa, atlet golf yang diduga diculik di Sawah Besar Jakarta Pusat ini akhirnya diketahui keberadaannya. Ia diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur. Sementara sempat buron 2 pekan, pelaku penyekapan dan juga penganiayaan perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jesslyn Wijaya oleh 5 orang tak dikenal masih didalami aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Kejadian itu bermula saat korban tengah menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di restoran kawasan Sawah Besar pada Senin malam pekan lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korban telah meninggalkan Indonesia. Keberadaan Jesslyn terlacak setelah penyidik memeriksa manifest penumpang penerbangan. Korban diketahui terbang dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Kuala Lumpur bersama 2 kerabatnya beberapa hari lalu. Namun polisi belum dapat memastikan keberangkatan korban ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri. Polisi belum memperoleh keterangan resmi dari korban maupun pihak keluarga. Kami juga ketahui 2 orang tersebut adalah kerabatnya, EA dan EI. Namun untuk pemberangkatan ini apakah dengan keinginan sendiri atau dengan paksaan, tentu saja kami masih mencoba mendalami melalui rangkaian. Sementara rekan korban yang melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Jakarta Pusat mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli. Namun permohonan itu belum dikabulkan penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saya apa ibu? Yang ibunya ibu aja yang dipegang sama bapaknya. HP ibu yang dipegang bapak. Iya. Setelah 2 pekan buron usai menyekap dan menganiaya kekasihnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku di sebuah rumah di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Pelaku pun langsung digelandang ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku nekat menyekap dan menganiaya kekasihnya lantaran sakit hati dan cemburu setelah menduga korban memiliki kekasih lain. Korban mendapat penganiayaan selama 6 hari hingga mengalami sejumlah luka lebam. Bahkan korban juga sempat disekap pelaku hingga nekat melarikan diri dari rumah kontrakan. Dengan korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim melaporkan. Pemirsa, terlibat tawuran, seorang remaja meregang nyawa di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, seorang remaja kehilangan jari tangan dalam tawuran. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Komplek UK Koja, Jakarta Utara. Naas, seorang remaja terjatuh saat dikejar lawannya, lalu disabet senjata tajam di bagian leher. Korban sempat berupaya melarikan diri, namun akhirnya tewas di lokasi akibat kehabisan darah. Pasca peristiwa itu, 2 kakak beradik AB dan JN ditangkap unit Reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara. Mereka sempat melarikan diri ke kawasan Babelan, Bekasi. Keduanya diduga menjadi eksekutor dalam tawuran antar 2 kelompok remaja di Jalan Komplek UK yang menewaskan seorang remaja. Setelah itu, polisi juga meringkus 4 rekan pelaku lain dan menyita sejumlah senjata tajam. Dan 6 orang ini semuanya berstatus sebagai pelajar dengan perincian 5 di bawah umur, 1 dewasa. Dan saat ini kami sedang mencari 1 pelaku lagi atas inisial IK dan masih DPO. Keenam pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofwan Firdaus, iNews melaporkan. Dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran dengan saling menyerang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Suasana mencekam tak terhindarkan hingga salah satu korban roboh bersimbah darah setelah mengalami luka parah. Sementara potongan bagian tangan kanannya terlihat tergeletak di tengah jalan. Usai kejadian, rekan-rekan korban segera melarikan korban ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Datang ke IGD, datang ke sini dengan luka yang cukup parah, ada terjadinya jari-jarinya putus. Ini rencananya dari rumah sakit akan ada rencana tindakan operasi. Hingga saat ini kasus tawuran berdarah tersebut masih dalam penyelidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Lari bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur semakin parah hingga meluas ke ruas Jalan Tol Jor. Inilah kondisi kemacetan panjang yang terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, Selasa sore. Kemacetan panjang ini semakin meluas hingga ke ruas Jalan Tol Jor, tepatnya dari kilometer 49 Pulau Gebang hingga menuju Tanjung Priok. Tak hanya itu, kemacetan yang awalnya hanya berada di ruas Jalan Cakung Cilincing juga mengular ke ruas Jalan Raya Bekasi. Kendaraan yang didominasi truk kontainer ini nyaris tidak bergerak. Sejumlah pengemudi truk kontainer yang akan melakukan bongkar muat di kawasan Tanjung Priok terjebak macet selama berjam-jam. Dari Cakung sini, Leon, mau ke BRJ sini doang dekat. Padahal tapi udah 2 jam ya? Udah 2 jam. Oh, kondisinya separah apa sih, Bang? Oh, parah banget. Soalnya depo-deponya itu udah pada overload. Saya dari Bekasi mau ke Cakung. Udah 1 jam lebih. Udah 1 jam lebih? Iya. Oh, kondisi parah emang, Bang, macetnya? Ya, sekitar begitulah, parah sih. Kemacetan panjang ini terjadi akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang ini mundur dari jabatannya. Nani beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Aku mau nyiapkan bahan ini. Ketua Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang mundur dari jabatannya. Nani beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nani menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nani juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nani dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nani dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Handayana yang terjerat kasus korupsi. Kemacetan panjang di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur semakin parah hingga meluas ke ruas Jalan Tol Jor. Tetaplah sesaat lagi di Lintas Ayusia. Sebelumnya sepeda motor besar tangki modifikasi ini diketahui mengisi penuh bahan bakar jenis Pertalite. Namun saat akan dinyalakan setelah mengisi bahan bakar, percikan api tiba-tiba muncul dari bagian busi atau dari bagian bawah tangki penyimpanan bahan bakar. Beruntung, api bisa dipadamkan petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam. Setelah olah tempat kejadian perkara dan memeriksa petugas SPBU, bangkai sepeda motor besar tangki modifikasi diamankan ke Polsek. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Dua pengendara sepeda motor hendak kabur saat anggota Polsek Tambora menggelar razia di Jalan Tubagus Angket, Jakarta Barat. Namun upaya mereka gagal karena petugas mengadang dan sepeda motor yang dikendarai terjatuh.
Curiga dengan gerak-gerik yang mencurigakan, polisi kemudian menggeledah keduanya. Dari dalam tas mereka, polisi mendapati sejumlah butir obat keras jenis tramadol dan Inex. Dua pemuda ini kemudian diborgol dan langsung digelandang ke Polsek Tambora. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan 9 sepeda motor tanpa memiliki surat kendaraan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Dua pejalan kaki menjadi sasaran pelaku jamret di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang sedang asik mengobrol sambil bermain ponsel tak menyadari sudah menjadi target kejahatan dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Seketika ponsel berpindah tangan dan pelaku tancap gas ke arah bundaran HI. Berbekal hasil rekaman CCTV, polisi telah mengidentifikasi pelaku. Diduga kuat kedua pelaku adalah komplotan jamret yang biasa beraksi di sekitar Sudirman dan Tanah Abang. Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya. Kedua pelaku untuk sementara kita mendapatkan informasi dengan ciri-ciri yang sama, pernah juga bermain di wilayah Jakarta Selatan maupun Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Kini polisi tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara warga diimbau tetap waspada untuk mengantisipasi aksi kejahatan jalanan yang kian marak terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan.